Halo sobat YouTube dimanapun kalian berada, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru masih seputaran P3K. Namun saya mengajak kembali sobat YouTube sekalian, Bapak Ibu, teman-teman dimanapun kalian berada yang baru menemukan channel saya, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Baik sobat YouTube, ini adalah informasi terbaru pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 tentang pernyataan Mas Nadiem bahwa usulan formasi P3K 2023 harus masuk di bulan Maret. Ia mengatakan para kepala daerah diminta segera memasukkan usulan formasi P3K 2023. Pemerintah pun memberikan tenggat waktu sampai Maret. Jadi ini adalah permintaan dari Kemendikbud bahwa para kepala daerah untuk segera mengusulkan formasi batasnya itu sampai bulan Maret ya Bapak Ibu. Kemudian Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan ada 3 kebijakan yang akan ditempuh pemerintah dalam perekrutan P3K 2023. Salah satunya adalah jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi P3K sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Nah, ini adalah salah satu langkah kebijakan yang akan diambil alih oleh Kemendikbud, bahwa jika Pemda tidak mengajukan formasi, maka akan pemerintah akan mengambil alih dan melengkapi formasi tersebut di setiap daerah yang tidak mengajukan formasi. Nah, di sini lagi, kalau pemerintah tidak mau mengajukan formasi P3K 2023, pemerintah pusat akan melengkapi. Kami menunggu sampai Maret, kata Mas Nadiem. Selain soal formasi, Mas Nadiem juga mengungkapkan kebijakan kedua yang akan diambilnya, yakni Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan. Ini adalah kebijakan kedua, bahwa Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian menyangkut anggaran dan tunjangan guru ASN P3K. Hal tersebut sudah diimplementasikan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 PMK 2022, dan dalam PMK tersebut tidak hanya gaji yang ditransfer Kementerian Keuangan, tetapi juga tunjangan guru P3K 2022 dan 2023. Ya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor sekian, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 212 yang sudah diedarkan beberapa hari yang lalu, tentang indikator kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Ini adalah surat peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian selanjutnya kebijakan ketiga, Menteri Nadiem menegaskan anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honorer diangkat. Ini adalah kebijakan ketiga. Kebijakan ini berubah dari sebelumnya yang langsung ditransfer kepada Pemda lewat dana alokasi umum atau DAU. Sayangnya, pembayaran gaji P3K 2021 masih jadi masalah karena Pemda beralasan tidak ada dana, padahal dananya sudah ditransfer oleh pusat. 3 kebijakan itu akan ditempuh dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan guru honorer, ucapnya. Lebih lanjut dikatakan pemerintah menyiapkan
mekanisme terbaru P3K 2023. Mekanisme ini sudah direstui Presiden Joko Widodo yang ingin menuntaskan honorer pada tahun 2023 ini. Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru honorer walaupun dalam pelaksanaannya ada berbagai kekurangan, kata Menteri Nadiem. Dia menyadari 2 tahun pelaksanaan seleksi P3K guru berbagai masalah yang timbul. Salah satunya adalah kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi. Jadi Menteri Nadiem menyatakan bahwa selama pelaksanaan P3K, seleksi P3K guru di 2 tahun terakhir memang mengalami beberapa masalah atau polemik, yaitu salah satunya ada Bapak Ibu guru, teman-teman yang belum mendapatkan formasi. Ya memang ada sekian banyak dari bahkan P1 juga ada yang belum mendapatkan formasi. Dan oleh karena itu Nadiem mengimbau agar Pemda mengajukan formasi P3K 2023 untuk guru honorer agar seluruhnya bisa terakomodir. Nadiem mengungkapkan 3 kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah tersebut merupakan hasil kolaborasi Kemendikbudristek, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan. Jadi pemerintah sudah melakukan kolaborasi antara Kemendikbudristek, Menpan RB, dan Kemenko tentang pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 ini. Satu hal lagi yang saya sampaikan kepada seluruh guru honorer, 3 kebijakan yang kami tempuh pada seleksi P3K 2023 sudah direstui Bapak Presiden Jokowi, pungkasnya. Jadi ada 3 kebijakan yang sudah tadi saya jelaskan. Ini ada 3 kebijakan. Jadi kebijakan yang pertama itu, ini kebijakan yang pertama, bahwa jika pada bulan Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Kemudian kebijakan kedua itu, Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan. Ini kebijakan ini sudah direstui oleh Bapak Presiden Jokowi. Kemudian yang ketiga itu, kebijakan yang ketiga, anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honorernya diangkat. Inilah 3 kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan sudah direstui oleh Bapak Presiden. Baik Sobat YouTube, mungkin itu saja informasi terbaru yang dapat saya berikan. Jika Bapak Ibu, Sobat YouTube, teman-teman sekalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.